Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Maka kita bersyukur kepada Allah dipermudah untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam pembahasan 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil hadis-hadisnya dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin karya Asy-Syaikh karya Syekh Anis bin Nasir Al-Mus'abi hafizahullahu ta'ala. Tayyib ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita 40 hadis tentang tauhid dan kita telah sampai pada al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10. Kita baca qala al-muallif rahimahullah an Thabit bin Dhahhak qala, dari Thabit bin Dhahhak, beliau berkata, nadhara rajulun an yanhara ibilan bi buwana fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki melakukan nadar atau bernadar untuk menyembelih seekor unta di Buana. Di sini dikatakan bahwa Buana adalah sebuah tempat di sebelah selatan kota Makkah. Sebuah tempat di sebelah selatan kota Makkah sebelum Yalamlam. Jadi nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buanata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bernadar ingin menyembelih unta di tempat namanya Buana. Maka dia berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dilaksanakan nadar tersebut? Maka Rasulullah menjawab, atau Rasulullah bertanya balik, hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu, yaitu di Buana, di tempat itu apakah ada berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Maka orang tersebut menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat Buana tersebut di dalamnya ada perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu, mereka menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadrik. Kalau begitu, tunaikanlah nadarmu, tepatilah nadarmu, lakukanlah nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada wafa, sesungguhnya tidak ada pelaksanaan nadar jika nadar itu bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh menepati nadar jika nadar itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh menepati nadar yang memang Bani Adam itu tidak bisa memiliki kuasa atas nadar tersebut, tidak mampu melaksanakannya. Rawahu Abu Dawud, hadis sahih riwayat al-Imam Abu Dawud. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis yang ke-10.
hadis ini bertema atau ya tema yang dipetik dari hadis ini adalah tentang masalah nazar. Ya, nazar ini bisa menjadikan orang melakukan kesyirikan jika nazar itu diperuntukkan untuk selain Allah. Makanya bab nazar dimasukkan para ulama ahli tauhid ya di bab tauhid, karena nazar bisa jadi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang yang bernama Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau ini berkata, dulu ada seorang laki-laki ini nazar untuk menyembelih unta di tempat namanya Buwana, sebelah selatan kota Makkah. Dia bertanya kepada Nabi, apakah boleh dilaksanakan nazar ini? Maka kata Rasulullah tanya balik, apakah di tempat itu tadi, Buwana tadi itu, apakah di sana ada sesembahan atau berhala-berhala jahiliyah? Apakah dahulu di sana dipakai penyembahan berhala-berhala jahiliyah? Maka orang-orang menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya lagi, apakah di sana dahulu dilaksanakan perayaan-perayaan jahiliyah? Dikatakan, tidak wahai Rasulullah. Dulu tidak pernah dipakai perayaan-perayaan jahiliyah. Maka kata Rasulullah, kalau begitu tepatilah nadarmu. Dan tidak boleh menepati nadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, atau tidak boleh menepati nadar yang seorang itu nggak mungkin bisa melaksanakan nadar itu, nggak mampu melaksanakannya. Misalnya saya nadar ingin membangun masjid di tengah lautan, ya ini nggak masuk akal. Jadi nadar seperti ini nggak boleh, gitu ya maksudnya itu. Rawahu Abu Dawud, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lah, sekarang ini kita akan bahas, sebelum kita petik beberapa faedah-faedah penting dari hadis ini, perlu kita jelaskan dulu tentang masalah nazar, ya. Apa sih nazar itu? Nazar adalah ijabul abdi al-ibadata ala nafsihi. Seseorang mewajibkan atas dirinya untuk melakukan ibadah tertentu dengan bersumpah pakai nama Allah. Saya bersumpah nazar, saya akan bersedekah, saya akan begini, saya akan begitu. Nazar. Yang aslinya sesuatu tadi tidak wajib menjadi wajib gara-gara nazarnya. Saya kasih contoh ya, bahwa definisi nazar adalah ijabul abdi al-ibadata ala nafsihi. Seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri beribadah kepada Allah. Contoh, misalnya puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu kan hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, nggak wajib. Tetapi jika orang berkata, aku nazar. Ya, baik nazar bersyarat atau nazar nggak bersyarat. Yang penting dia nazar. Aku nazar. Aku bulan depan akan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Maka sebab nazar ini, puasa yang aslinya sunnah menjadi wajib. Puasa Senin Kemis kan aslinya sunnah. Tapi karena orang sudah bernazar, aku bernazar demi Allah akan melakukan puasa Senin Kemis bulan depan penuh, Senin Kemis, selama 1 bulan. Maka karena dia sudah bernazar seperti itu, maka hukumnya menjadi wajib. Itulah definisi dari nazar. Atau seorang berkata, saya nazar, kalau panen saya dapat banyak, saya nazar akan membangun masjid. Lah, aslinya tidak kewajiban bagi dia, semampunya. Tapi karena dia sudah bernazar, ya harus dipenuhi kalau sesuai dengan syarat yang dia sampaikan tadi. Itulah makna dari nazar, ijabul abdi al-ibadata ala nafsihi. Yaitu seorang mewajibkan ibadah untuk dirinya sendiri. Yang aslinya sunnah menjadi wajib. Yang aslinya mubah menjadi wajib. Itu makna dari nazar. Dan nazar ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah memiliki banyak perincian yang harus kita pahami. Dan pada dasarnya kaum muslimin diperintahkan untuk menepati nazar. Jangan sampai nazarnya diingkari. Yufuna bin nazar. Mereka itu menunaikan nazar dalam surat Al-Insan ayat 7. Wal yufu, ya,
nuzurahum, hendaklah mereka menepati, menunaikan nadar-nadar mereka. Riwayat surat Al-Hajj ayat 29. Tetapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nazar itu memiliki perincian. Ada beberapa jenis nazar. Secara garis besar, nazar itu dibagi menjadi dua. Ya, nazar kepada Allah dan nazar kepada selain Allah. Ya. Jadi ada dua. Secara garis besar, secara global, nazar itu ada dua. Nazar kepada Allah dan nazar kepada selain Allah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Nazar kepada Allah. Nazar kepada Allah ini juga ada perinciannya. Enggak semua nazar kepada Allah itu satu. Jadi nazar kepada Allah Subhanahu wa taala pun ada perinciannya. Yang pertama, nazar kepada Allah dalam hal ketaatan. Dan nazar kepada Allah dalam hal kemaksiatan. Ada dua ya. Ini terperinci, harus ditulis, harus didengarkan baik-baik biar nggak salah paham. Ya, jadi nazar kepada Allah itu ada dua. Yang pertama nazar ketaatan. Lah nazar ketaatan ini pun dibagi dua. Yang pertama nazar dalam ketaatan bersyarat. Ya, memakai syarat. Seperti seseorang berkata, demi Allah aku bernazar, kalau aku sembuh, aku akan bersedekah 100 juta. Demi Allah aku nazar, kalau anakku lulus ujian, aku akan tasyakuran ngundang orang sekampung, saya kasih makan. Jadi nazar dalam ketaatan. Demi Allah kalau aku masuk kuliah ke Timur Tengah, kalau anakku bisa masuk sekolah di Timur Tengah, di Madinah misalnya, aku nazar, aku akan membangun masjid, membangun pondok pesantren, nazar. Lah, nazar ini namanya nazar ketaatan tapi bersyarat. Syaratnya kalau sembuh, syaratnya kalau panen, syaratnya kalau lulus ujian. Lah, nazar yang bersyarat seperti ini hukumnya makruh, dibenci oleh Allah. Nggak baik nazar seperti itu. Jadi aku bernazar, ya Allah kalau aku sembuh aku akan sedekah. Kalau anakku lulus ujian, ya Allah aku akan bernazar, aku akan bantu masjid. Nazar seperti ini namanya nazar ketaatan tapi bersyarat. Ini tidak dianjurkan. Dan hukumnya tidak baik. Hukumnya tidak baik. Saya bacakan hadisnya. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang nazar yang seperti ini, nazar yang bersyarat seperti ini. Maka Nabi mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar seperti itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar yang seperti itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nazar ketaatan tapi bersyarat ini nggak bagus, tidak baik, tidak dianjurkan. Ya Allah, kalau aku menikah, berhasil menikah, karena lama nggak nikah-nikah ya, misalnya jomblo, kemudian dia berhasil menikah, maka dia sebelumnya nazar, kalau aku berhasil menikah bulan ini, ya Allah, aku nazar, aku akan bersedekah 1 juta atau bersedekah 20 juta, terserah, misalnya saja. Dan nazar seperti ini nggak bagus. Kalau aku sembuh, aku nazar seperti ini. Kalau aku naik pangkat, aku nazar melakukan ini. Ini nazar ketaatan tapi bersyarat. Nah, ini nggak bagus, nggak boleh, nggak baik, tidak dianjurkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innan nadra la yuqaddim syai'an wa la yuakhir. Sesungguhnya nazar yang seperti tadi itu, sesungguhnya nazar itu tidak bisa memajukan sesuatu dan tidak pula memundurkan sesuatu. Wa innama yustakhraju bin nadri minal bakhil. Akan tetapi nadar seperti tadi itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Ini namanya nazar yang bersyarat tadi. Pakai embel-embel, pakai syarat. Kalau sembuh, kalau lulus ujian, kalau naik jabatan, kalau berhasil nikah, dan seterusnya. Ini tidak dianjurkan nazar seperti ini. Tetapi kalau sudah terlanjur diucapkan, tetapi sudah terjadi dan sudah nazar, sudah terjadi, maka hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan. Menjadi wajib. Jadi ibtidaan secara asal dibenci, nggak disukai Nabi. Bahkan Nabi mengatakan itu dari orang yang pelit, nazar seperti itu. Artinya kalau nggak sembuh dia nggak sodako. Artinya kalau nggak naik jabatan dia nggak sodako. Gitu lah. Makanya nggak seneng Nabi seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur diucap, maka hukumnya menjadi wajib untuk dikerjakan. Itu ya. Itu nazar dalam ketaatan tapi bersyarat. Adapun yang kedua, nazar dalam ketaatan tapi nggak bersyarat. Misalnya ada orang ngomong begini, aku nazar bulan depan aku puasa Senin Kemis. Aku nazar tahun depan aku haji. Tapi nggak pakai bersyarat. Maka ini tidak mengapa. Nah, ternyata ada orang bernazar kebaikan, pada hari H ternyata nggak mampu melaksanakan. Maka ini bagaimana hukumnya? Ada orang nazar kebaikan. Aku nazar begini begitu. Aku nazar begini dan begitu. Ternyata hari H-nya nggak mampu melaksanakan. Nggak mampu melaksanakan. Maka dalam hal ini dia harus membayar kafarot. Dan kafarotnya nazar itu sama dengan kafarotnya sumpah. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nadru yaminun kafaratuha kafaratu yamin. Sesungguhnya nazar itu sumpah, maka kafarat bagi nazar adalah kafarat sumpah itu sendiri. Jadi kalau ada orang nazar ternyata tidak dilaksanakan, maka dia melanggar sumpahnya dan dia berdosa. Dia melanggar nazarnya, maka dia bersumpah. Maka harus bayar kafarot. Dan apa kafarotnya? Kafarotnya tercantum pada surat Al-Ma'idah ayat 89. Fakaffaratuhu it'am asyarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum. Kalau nazar kok tidak ditepati, maka kafarotnya yang pertama adalah wajib ngasih makan 10 orang fakir miskin. Ya. Yang nomor 2, au kiswatuhum, atau ya, lafadznya atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Yang nomor 3, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Jadi dikasih 3 opsi oleh Allah. Kalau orang melanggar sumpah, kalau orang melanggar nazar, maka dikasih opsi oleh Allah 3 alternatif. Pilih yang mana silakan. Yang pertama, ngasih makan 10 orang fakir miskin. Dengan makanan yang biasa kau berikan kepada keluargamu layak. Bukan makanan yang tidak layak. Yang kedua, pakaian kepada 10 fakir miskin. Memberi pakaian 10 fakir miskin. Atau memerdekakan budak. Disuruh milih 3-tiganya ini. Kalau nggak bisa, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau nggak bisa, maka harus puasa 3 hari. Ya. Kalau nggak bisa, baru puasa 3 hari. Itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 89, kafarot bagi orang yang tidak bisa melaksanakan nadarnya. Kemudian ikhwatal iman, itu jenis nadar kepada Allah yang pertama, nadar ketaatan. Yang kedua, nadar kepada Allah tapi dalam kemaksiatan. Aku nadar ya Allah, kalau sampai aku ini naik jabatan, maka aku akan mentraktir teman-teman saya pergi ke kafe, kita minum minuman keras di sana. Atau kemana lah, nggak tahu tempatnya misalnya. Ke diskotik misalnya. Saya akan mentraktir teman-teman saya belikan untuk mereka semuanya minuman keras. Maka nazar yang seperti ini wajib tidak dikerjakan dan wajib dibatalkan. Karena tadi Nabi dalam hadis tadi dikatakan,
Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Tidak boleh ada penunaian dari nadar jika nadar itu dalam kemaksiatan. Jadi kalau ada orang, tapi ya apa ada orang seperti itu? Aku nadar ya Allah, kalau aku naik jabatan aku akan traktir teman saya untuk minum minuman keras. Seandainya terjadi seperti itu, maka hukumnya haram. Dan tidak boleh ditunaikan itu nadar. Dan ini wajib mengerjakan kafaratnya. Bayar kafarat. Dan jangan dikerjakan. Itu ya, itu nadar kepada Allah. Jadi saya ulangi kesimpulannya, nadar ada dua, nadar kepada Allah dan nadar kepada selain Allah. Yang kita bahas baru nadar kepada Allah. Lah nadar kepada Allah itu ada nadar ketaatan. Dan ada nadar kemaksiatan. Yang ketaatan itu ada dua. Bersyarat sama yang tidak bersyarat. Kan gitu tadi ya. Yang bersyarat itu tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah diucapkan wajib dilaksanakan. Adapun yang tidak bersyarat maka ini tidak apa-apa. Kemudian kalau dalam kemaksiatan maka tidak boleh dikerjakan dan wajib bayar kafarat. Nah sekarang kita bahas nadar yang kepada selain Allah. Adapun nadar kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan dan ini tidak diperbolehkan. Fa idza kana an-nadru la ya'ti bi khairin fa kaifa bin nadril makhluq. Ya jika nadar kepada Allah tidaklah mendatangkan kebaikan, bagaimana lagi dengan nadar kepada makhluk? Tambah tidak boleh gitu ya. Makanya an-nadr li ashabil adriha wal awliya was salihin batilun bi ijma'. Nadar kepada penghuni kuburan, wahai mbak wali, aku nadar kalau aku sukses sesuai dengan target, aku akan begini-begini. Lain tidak boleh. Nadar kepada para orang yang soleh, dianggap keramat, terus nadar, tidak boleh. Nadar hanya untuk Allah. Jadi nadar tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nadar hanya diberikan kepada Allah, itu pun dalam ketaatan. Tidak boleh dalam kemaksiatan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang pembahasan secara umum tentang nadar gitu ya. Lah, sekarang ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mengeluarkan pelajaran-pelajaran dari hadis yang kita pelajari tadi. Saya ulangi hadisnya, nanti kita akan keluarkan faedah-faedahnya ya. Taib. Dari Thabit bin Dhahhak qal nadara rajulun an yadhbaha ibilan bibuanah. Ada seorang laki-laki nadar untuk menyembelih unta di tempat namanya Buanah, sebelah selatan kota Makkah, sebelum Yalamlam. Maka orang ini bertanya ke Nabi, apakah boleh saya kerjakan nadar tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah balik bertanya kepada orang ini, apakah di tempat kamu nadar itu, ya tempat yang kamu pakai nadar, Buanah tadi itu, apakah dahulu di sana ada berhala-berhala jahiliyah? Tidak ada ya Rasulullah. Apakah di tempat itu dahulu pernah digunakan perayaan-perayaan jahiliyah? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu, aufi binadrik. Boleh kamu tunaikan nadarmu itu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Tidak boleh menepati dan menunaikan nadar dalam kemaksiatan. Wala fi ma la yamlikul ibnu Adam, dan tidak boleh menepati nadar yang seorang hamba itu tak mungkin bisa melaksanakannya. Misalnya orang nazar, aku kalau sembuh aku akan nazar naik haji sambil berenang ke Mekah sana. Berenang lewat Samudra Hindia terus ke pantai Laut Merah sana berenang. Ada orang nazar seperti itu. Maka ini nazar yang tidak boleh karena nggak mungkin orang bisa melakukan itu. Begitu ya. Atau nazar jalan kaki ke Mekah. Nah, ini nggak boleh karena nggak mampu, orang nggak akan mampu. Ya, kalau zaman sekarang, apalagi Indonesia kan ada perairan nggak mungkin nyambung dengan Jazirah Arab, itu ya. Kemudian ikhwatal iman itu hadisnya. Lah pelajaran apa saja yang bisa dipetik dari hadis ini? Saya bacakan di sini. Saya ambil dari kitab lain, kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab Tauhid.
Nah, ini miliknya Syekh Saleh Fauzan ya, hafizahullah. Apa saja pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis tadi? Yang pertama, al-man'u minal wafa bin nadhr idza kana fil makan alladhi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Larangan untuk melaksanakan nadar di sebuah tempat yang mana tempat ini dahulu dipakai penyembahan berhala. Meskipun sudah nggak ada lagi, tetap nggak boleh. Karena dulunya dipakai penyembahan berhala. Ini pelajaran pertama. Jadi kita nggak boleh menjadikan tempat itu tempat bekas-bekas penyembahan, ya, untuk dilakukan nadar tidak diperbolehkan. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran nomor 2, al-man'u minal wafa bin nadar bimakan idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan melaksanakan nadar di tempat yang tempat itu dahulu dipakai perayaan jahiliyah. Meskipun sudah nggak ada lagi, tetap tidak diperbolehkan. Pelajaran nomor 3, istifsalul mufti minal mustafti qoblal fatwa. Seorang mufti, seorang ulama harus minta secara terperinci dari orang yang minta fatwa, agar ulama ini bisa menghukumi dengan tepat dalam berfatwa. Jadi seorang yang ahli fatwa itu jangan langsung jawab. Kalau masih ada perkara-perkara yang nggak jelas, maka hendaklah mufti atau ahli fatwa itu minta dijelaskan dulu duduk masalahnya, pertanyaannya harus diperinci biar jelas. Seperti Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku nadar ingin nyembelih unta di tempat namanya Buana. Rasulullah tidak langsung jawab. Rasulullah nggak mengatakan, ya nggak apa-apa. Enggak, tapi Rasulullah memperinci dulu. Sebentar dulu, itu dulu ada penyembahan berhala nggak di tempat itu? Nggak ada ya Rasulullah. Oke, apakah dulu tempat itu dipakai perayaan jahiliyah? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, nggak apa-apa, silakan. Jadi seorang mufti, ahli fatwa itu harus hati-hati dalam memberi fatwa. Harus diperinci dulu jika ada sesuatu yang janggal dan masih meragukan. Agar fatwanya itu tepat sasaran dan tidak bias dimanfaatkan orang. Kemudian yang nomor 4. Saddu dzari'a al-mufdiyah ila syirik. Menutup pintu yang bisa mengantar menuju kesyirikan. Semua pintu yang menuju kesyirikan ditutup rapat oleh Rasulullah. Jangan sampai orang itu pergi ke tempat yang dulu diagung-agungkan kaum jahiliyah. Dilarang sama Nabi. Makanya ditanya dulu, kamu mau nadar di tempat itu, apakah di tempat itu dulu ada berhala jahiliyah? Apakah di tempat itu dulu ada penyembahan berhala, perayaan? Ditanya dulu, itu dalil bahwa Rasulullah nggak mau, ya, tidak mau hal-hal yang dulu diagungkan itu dihidupkan lagi. Ya, tanda-tanda kebesaran jahiliyah itu jangan dihidup-hidupkan lagi. Makanya dilarang sama Nabi, jangan bernadar di tempat yang pernah diagung-agungkan kaum jahiliyah. Itu pelajaran nomor 4. Ditutup Nabi agar tidak terjadi kesyirikan. Nomor 5, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim. Kita wajib meninggalkan tasyabbuh bil musyrikin. Jangan sampai kita meniru-niru gayanya orang kafir dalam ibadah mereka dan dalam perayaan-perayaan mereka. Makanya Nabi mengatakan, apakah di tempat itu dipakai perayaan jahiliyah? Artinya kamu jangan niru-niru. Jangan mencari tempat yang sama yang dimiliki oleh orang musyrik. Gitu loh. Jadi Rasulullah melarang orang muslim itu tasyabbuh, menyerupai orang kafir dalam peribadatan mereka. Pelajaran nomor 6. An-nadzabha lillahi fil makan alladhi yuzbah fihi al-musyrikun au yattakhidunahu makhalan li'idihim ma'siyatun. Nah, sesungguhnya menyembelih binatang untuk Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan di tempat penyembahan berhala, di tempat penyembahan atau tempat kesyirikan, maka ini tidak boleh. Ini maksiat meskipun niatnya untuk Allah. Misalnya ya, saya kasih contoh. Ada seorang ingin menyembelih binatang, berkorban misalnya, berkorban atau akikoh.
tapi nyembelihnya itu di tempat yang biasanya orang kafir melakukan penyembahan, maka ini pun haram, nggak boleh, meskipun niatnya untuk Allah. Anda ingin nyembelih binatang untuk Allah, untuk kurban. Tetapi Anda menyembelihnya di tempat pengagungan orang kafir, maka ini nggak boleh. Meskipun niatnya untuk Allah, haram, nggak boleh. Itu maksudnya. Yang nomor 6. Kemudian nomor 7. Annan nadral ma'siyah la yajuzul wafa' bihi. Sesungguhnya nazar dalam maksiat tidak boleh ditepati, tidak boleh ditunaikan. Seorang nazar, aku bersumpah, aku akan mengajak teman saya traktir semuanya untuk minum minuman keras. Kalau aku naik jabatan, aku traktir teman saya minum minuman keras. Maka ini nazar yang maksiat tidak boleh dikerjakan, wajib bayar kafarat dan tidak boleh mengerjakan nazar tersebut. Kemudian yang nomor 8, anan nadar alladzi la yamlikuhun nadir ka'an qala lillahi alayya an a'tiq abda fulan la wafa'alahu. Jika sesungguhnya nazar yang tidak dimiliki, tidak dikuasai, tidak dibisai oleh orang yang bernazar, maka ini nggak boleh. Tidak boleh ditepati. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Banyak contohnya. Contoh yang gampang ya tadi itu. Saya nazar, saya akan membangun masjid di udara. Saya bernazar, saya akan membangun masjid di tengah lautan. Nah, ini nazar yang seperti ini tidak ditepati. Tidak boleh ditepati karena nggak mungkin. Ya, wallahu a'lam. Bismillah. Kemudian nomor 9, wujubul wafa bin nadar al-khali minal ma'siyah. Wajibnya menepati dan melaksanakan nazar jika nazar itu terbebas dari maksiat dan terbebas dari kesyirikan. Maka harus dikerjakan ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran nomor 10. Ini pelajaran yang terakhir. Annan nadar ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Sesungguhnya nadar itu adalah ibadah. Maka tidak boleh nadar ini diberikan dan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini tentang hadis yang ke-10 dari arba'ina hadisan fi huquq rabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.